Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Klub Bundesliga RB Leipzig akan bersaing dengan Inter, Roma dan Tottenham Hotspur untuk mengontrak bek Chelsea Trevoh Chalobah dengan status pinjaman. Menurut media Inggris Evening Standard, RB Leipzig ingin mengontrak Chalobah sebagai pinjaman darurat untuk menggantikan Lucas Klosterman yang cedera di lini pertahanan, dan kemungkinan Chelsea dapat membiarkannya pergi jika mereka berhasil mendatangkan Wesley Fofana dari Leicester City. Inter telah mengidentifikasi Chalobah sebagai salah satu target utama mereka sebelum jendela transfer musim ini ditutup. Nerazzurri ingin mengontraknya dengan status pinjaman sebagai pelapis 3 bek utama dengan biaya yang tidak mahal. Namun, Leipzig juga siap untuk merekrut pemain Inggris itu karena mereka membutuhkan profil yang sama untuk lini belakang mereka menyusul cederanya Klosterman. Saat ini, The Blues mengejar Fofana dari Leicester untuk memperkuat lini pertahanan mereka dan akan mendengarkan tawaran pinjaman untuk Chalobah jika mereka dapat menyelesaikan kesepakatan untuk pemain Prancis itu. Persahabatan pribadi dengan Romelu Lukaku bisa menjadi faktor kunci dalam meyakinkan bek Chelsea Trevoh Chalobah untuk memutuskan bergabung dengan Inter. Menurut media Italia Gazzetta.it, kedua pemain ini telah saling kenal selama 11 tahun dan semakin dekat ketika mereka bersama di Chelsea musim lalu, yang bisa menjadi faktor dalam memilih Nerazzurri. Inter tidak hanya harus meyakinkan Chalobah dan juga harus membujuk klubnya untuk menyetujui kesepakatan pinjaman, tetapi kemauan pemain juga bisa memainkan peran kunci. Terlepas dari pertimbangan di lapangan, pemain Inggris itu juga bisa memikirkan kesempatan untuk menghabiskan musim bersama Lukaku, yang telah dikenalnya selama lebih dari 1 dekade dan memiliki hubungan pribadi yang sangat positif. Lukaku juga berteman dengan kakak Chalobah, yakni Nathaniel, yang kini bermain sebagai gelandang untuk klub Liga Inggris Fulham. Keduanya tetap berteman, sementara Lukaku juga semakin dekat dengan saudara muda Nathaniel, Trevoh, terutama selama musim lalu ketika bermain bersama di tim utama The Blues. Inter dan Roma dapat terkena pembatasan pengeluaran sebagai akibat dari pelanggaran financial fair play. Menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar La Repubblica, UEFA akan membatasi jumlah yang dapat dibelanjakan oleh Nerazzurri terhadap pendapatan mereka karena kondisi keuangan klub yang melanggar FFP. UEFA akan memberlakukan peraturan FFP yang baru direformasi, dengan fokus pada pembatasan jumlah utang klub, sementara mereka juga akan membatasi pengeluaran klub yang sudah berhutang. Untuk tujuan ini, Nerazzurri, yang masih memiliki pinjaman besar ke Otre Capital, tidak akan dapat menghabiskan lebih dari 90% dari total pendapatan untuk biaya transfer, upah, dan sebagainya pada tahun 2023. Setahun setelahnya pada tahun 2024, jumlah ini akan dikurangi menjadi 80% dan kemudian menjadi 70% dengan tujuan untuk mengendalikan masalah utang Inter. CEO Sassuolo Giovanni Carnevali telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada opsi pembelian kembali yang dimasukkan dalam kesepakatan bergabungnya Andrea Pinamonti ke Sassuolo dari Inter. Berbicara pada acara perkenalan Pinamonti sebagai pemain Sassuolo, Carnevali berbicara tentang penandatanganan dan menjelaskan bahwa tidak ada klausul dalam kesepakatan yang akan memungkinkan Nerazzurri untuk membeli kembali pemain berusia 23 tahun dengan biaya yang telah ditentukan. Andrea adalah pemain yang kami kejar selama beberapa waktu, ujar Carnevali. Dia adalah seseorang yang kami anggap sebagai pemain yang sangat penting di tim kami. Kami berharap banyak juga berdasarkan investasi yang kami buat padanya. Tujuan kami adalah untuk memungkinkan pemain tumbuh dan kemudian menjualnya ke klub besar, lanjut Carnevali, baik itu Inter atau klub lain, kita lihat saja nanti. Tidak ada kesepakatan tentang pembelian kembali dengan Inter. Curva Nord telah merilis pernyataan resmi yang menegaskan bahwa mereka tidak akan menentang keputusan Inter menandatangani bek Lazio Francesco Acerbi dengan status pinjaman. Dirilis di situs resmi Nord, grup Ultras Nerazzurri itu menjelaskan bahwa meskipun banyak penggemar telah menentang kedatangan Acerbi, mereka akan membiarkan klub melakukan bisnis yang mereka anggap benar. Seperti diketahui, pemain berusia 34 tahun itu telah menjadi sumber kontroversi, terutama terkait dengan masa lalunya bersama AC Milan dan fakta bahwa ia tampak tersenyum setelah Rossoneri mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir melawan Lazio yang terbukti menjadi momen kunci dalam pertandingan perburuan gelar saat itu. Curva Nord menyampaikan, kami mengklarifikasi bahwa Curva Nord, tidak seperti yang diklaim beberapa orang baru-baru ini, tidak memberi tekanan pada Inter tentang cara menyelesaikan jendela transfer. Kami mempercayai manajer kami, lanjut pernyataan itu, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana melakukan pekerjaan mereka. Ketika kami memiliki sesuatu untuk dikatakan, kami selalu melakukannya melalui saluran kami seperti biasa.
Satu-satunya keraguan pelatih Inter Simone Inzaghi untuk starting 11 Inter untuk pertandingan Serie A hari Jumat dengan Lazio adalah apakah akan memainkan Federico Di Marco atau Robin Gosens sebagai bek kiri. Menurut media Sky Sport Italia, Nerazzurri akan menggunakan starting 11 pilihan pertamanya di seluruh lapangan kecuali sisi sayap kiri yang masih terbuka antara Di Marco dan Gosens. Gosens menjadi starter di sisi kiri dalam pertandingan pembuka Serie A Nerazzurri melawan Lecce, sementara Di Marco masuk sebagai pemain pengganti, dan kemudian Di Marco bermain sebagai bek sayap melawan Spezia saat Alessandro Bastoni menggantikannya di posisi 3 bek. Bastoni akan menjadi starter melawan Lazio karena Inzaghi menggunakan 3 bek pilihan pertamanya yakni Bastoni, Stefan De Vrij, dan Milan Skriniar, yang berarti bahwa jika Di Marco menjadi starter, ia akan menggantikan Gosens di sebelah kiri, tetapi pelatih belum membuat keputusannya hingga saat ini.